Halo semuanya, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow. Oke, kita langsung mulai aja. Jadi ini sebenarnya podcast pertama gua ya guys. Ini podcast pertama. Jadi bagi kalian yang belum kenal gua, kenalin gua Madam Mona. Kalau misalnya di luar juga gue ada bikin lagu, gue dikenal sebagai Monalika. Nah, di sini gue bakal memposisikan diri gue sebagai Madam Mona dulu ya guys. Di sini gue bakal langsung bahas aja ya, walaupun kalian pasti belum terlalu kenal nih sama gue yang di bagian Madam Mona ini. Semoga aja nih ada klien-klien gue sini, klien-klien tarot gue bisa denger juga ya. Soalnya ini pesan dan kebenaran yang harus kalian dengar gitu loh. Ya tapi terserah kalian sih, kalau kalian gak mau dengerin cerita tentang gua dan gak mau dengerin cerita sama gua ini sekarang ini, ya udah lu pergi aja. ya ini kan dikhususkan untuk orang-orang yang open minded ya. Kalau lu close minded, lu gak bisa menerima perbedaan, ya kayaknya sih jangan masuk ke dalam podcast gue ini ya, karena memang ini dikhususkan untuk orang-orang yang open minded aja, yang bisa menerima perbedaan. Nah oke, jadi kita langsung aja ngebahas nih ya. Sebenarnya apa sih yang terjadi di dunia ini sekarang gitu loh. Ini konsep yang bakal kita bahas sekarang ini judul yang bakal kita bahas sekarang ini. Ini konsepnya agak berat nih sebenarnya. Nah kita langsung tuntasin semua aja. Sebenarnya yang gue percaya nih ya, di dunia sekarang ini tuh benar-benar akhir zaman guys. Atau bisa dibilang kalau di Hindu itu disebut Kali Yuga, atau akhir zaman yang sangat kacau. Tentunya yang kita lihat dan kita lewati sekarang, wajar aja banyak kehancuran seperti ya kayak di aliran dari Buddha juga itu ada Singling Famen itu bilangnya ini zaman akhir Dharma, atau bisa dibilang Dharma itu sudah tidak Dharma atau kebenaran sudah tidak dihargai atau dibenarkan lagi. Jadi banyak sekali perpecahan dan kekacauan yang terjadi di dunia ini. Jadi pendapat soal kebaikan atau hal-hal kebaikan itu sudah tidak dipedulikan lagi. Dan juga banyak hal-hal yang menyimpang seperti LGBT dan juga hal-hal yang tidak seharusnya terjadi. Agama-agama seperti yang tentunya kalau yang gua rasa beruntungnya kita sebagai orang Indonesia, kita mempercayai 6 agama di Indonesia. Tentunya kita udah tahu ya semuanya apa aja. Itu menurut gua itu memang ajaran agama yang terbaik untuk kita orang-orang Indonesia ya. Kalian bisa memilih salah satunya, ataupun kalian bisa mempelajari juga kalau kalian itu memang open minded gitu loh ya. Nah banyak sekali gitu loh nabi-nabi palsu yang mengaku ini itu di mana-mana. Kayak sekarang ini udah ada kayak orang-orang yang kayak harus mengaku dia sebagai nabi atau gimana kayak gitu, dan kita harus bersujud di depan dia, dan itu benar-benar sangat melenceng ya guys menurut gue. Dan sebelumnya nih gue bakal ngebahas, ini disclaimer banget ya, gue bakal ngebahas soal elit global. Nah di sini nih kalau kalian sadar sebenarnya tuh ini gue agak melenceng ya, anggap aja lah kita lagi ngomong nongkrong kan, kadang suka mencak gitu kan ya. Di sini gue bakal ngomongin soal elit global. Kalian tuh harus sadar guys, ternyata selama ini ya, sebenarnya gue udah tahu ini dari lama sih, cuman gue pengen kasih tau ke kalian, bagi kalian yang masih ya awam lah, masih kurang paham tentang simulasi dunia ini yang sangat-sangat ya, ini kalau di Buddha ngomongnya samsara, ada yang bilang matrix, ada yang bilang apalah, ada yang bilang dunia ini adalah the Truman Show atau anything. Itu yang kalian percayain. Tapi yang gue percayain tentunya di dunia ini tuh kita harus keluar, kita harus sadar, kita harus mencapai tingkat yang manusia itu yang harusnya capai gitu loh. Paham gak sih? Jadi kayak harusnya tuh kita harus mencapai kecerahan tersebut atau pencerahan tersebut. Jadi kita tuh harus mencapai moksha ya kan. Manusia itu sebenarnya makhluk yang paling, ada beberapa agama bilang manusia itu adalah makhluk di dunia yang
paling sempurna gitu loh. Maksud gue di dunia ini ya. Kalau misalnya di atas manusia kan ada dewa-dewi, ada yang lain gitu kan. Sebelumnya gue juga bakal ngebahas juga tentang yang kayak klasifikasi dunia dan kayak contoh alam peta, alam binatang, alam apa, reinkarnasi, pokoknya bla bla bla. Itu pengen juga gue bahas nanti ya, mungkin kalau kalian request mungkin mau kayak gimana tentang pola pikir ini, ya itu sih terserah lu pada, kalau mau percaya enggak. Tapi kan itu yang gue percayain ya, gue pengen sharing aja gitu loh. Gak usah cincong nih, gue langsung ngebahas soal elit global. Elit global ini yang berada di jajaran atas guys. Kita tuh seperti kayak di piramida. Kita tuh di paling, kalau kita masyarakat biasa nih, kita tuh sebenarnya di piramida paling bawah, tuh gak? Kenapa gue bisa bilang kayak gitu? Karena kalau kalian lihat lagi ada yang lebih menguasai selain dari pemerintahan, selain dari yang lain-lain. Itu ada yang namanya elit global. Mereka yang menguasai bank dunia secara luas gitu loh. Nah, di bank dunia ini tuh kayak gue nggak bisa ngomong, kalian bisa cari tahu sendiri siapa yang menguasai bank dunia. Dan menurut gue, kalau gue bahas di sini agak bahaya ya. Tapi kalau kalian sadar, itu semua itu udah pasti mereka itu ada suatu komunitas. Nah, makanya dari itu kita harus lebih open lagi otaknya. Jangan mau jadi orang yang domba-domba doang gitu loh, yang ikut-ikut doang gitu kan. Nah, semua yang di jalan itu, atas itu sudah dipengaruhi oleh kiblis-kiblis atau Illuminati. Ya gue sensor ya. Kenapa gue bisa bilang begitu? Karena ini emang agendanya mereka. Sebelum dari COVID ya, gue ngomongnya COVID ya. Nah, gue gak mau ngomongin itu, kalian udah tau lah COVID itu apa. Melanda, gue udah ada dapat mimpi soal akhir zaman dan New World Order. Cuman gue nggak bisa bahas di sini karena itu hanya penglihatan gue dan gue nggak bisa ceritain ke kalian. Cuman intinya sih jangan terlalu percaya sama pemerintahan dan agenda-agenda mereka. Contoh apa aja nih tentang COVID. Tapi gue nggak mau bahas soal ini gitu kan. Cuman di sini lu sadar gak sih guys? Soalnya di sini tuh apa ya? Lu tuh kayak semuanya tuh kayak pas lagi zaman COVID ini tuh sadar gak sih kalau kalian itu dikendalikan gitu loh. Nah, kenapa gue bisa bilang kayak gitu? Karena memang ini tuh udah agenda dari kiblis-kiblis. Karena memang ini kita lagi dekat dengan akhir zaman itu sendiri. Nah, pertama itu kalau kalian pernah dengar namanya itu Four Horsemen, atau bisa dibilang empat kuda, penunggang kuda yang iblis itu. Nah, yang pertama itu yang bakal keluar itu adalah iblis pengendali atau control devil ya. Nah, control devil ini tuh dia caranya itu mengendalikan COVID ini. Dia sengaja guys ngendaliin kalian ini. Ini memang agendanya mereka ya. Mereka udah bikin kita tuh seperti dikontrol. Bagi kalian, kalau yang pemerhati nih, yang orangnya intuisinya bagus, kalian lihat di langit suka ada garis gitu kan, seperti asap itu chemtrails guys. Itu salah satu pengendalian mereka buat kalian sakit dan kalian dianggap kena COVID gitu loh. Padahal itu pengendalian mereka supaya kalian juga ketakutan. Nah, mereka juga yang mengendalikan namanya tuh ada komodifikasi cuaca guys. Komodifikasi cuaca itu yang ngebuat kalian sakit. Tapi gue gak mau jadi sok ya, gue bukan ilmuwan atau apa. Gue gak tahu ya virus COVID ini tuh beneran ada apa enggak. Tapi yang gue percayain itu semua udah disetting dari awal supaya kalian bertergantungan oleh farmasi yang besar. Nah, kalian harus vaksin dan lain. Nah, di dalam vaksin itu pun gue gak bisa cerita. Sebenarnya itu nyambung sama mimpi gue. Dan itu sebenarnya kurang baik guys. Dan itu sorry to say banget, dan itu sebenarnya bad for you guys. Karena ini bener-bener gue serius ya, itu sebenarnya gak baik banget untuk kalian. Karena yang kalian sadarin selama COVID itu udah dikendaliin oleh vaksin. Kedua juga yang soal chemtrails itu. Ketiga, kalian itu ditakutin sama media. Karena kalian tuh
fokusin guys. Kalian kan di rumah nih, ya kan? Di rumah. Mainnya cuma apa? Pasti mainnya cuma HP dong. HP, laptop, TV, ya kan? TV pun medianya tentunya berita, ya kan? Nah, HP juga berita. Terus ketiga, laptop juga apa-apa berita, ya kan? Pasti kalian dapat berita tentang COVID ini gini-gini gitu. Dan juga itu yang ngebuat kalian takut. Itu sebenarnya permainan otak guys. Itu permainan otak ya. Kalian tuh harus sadar gitu. Sebenarnya bukannya gimana-gimana. Virus itu memang ada. Emang gue sih ngerasa mungkin itu memang ada, tapi itu direkayasa gitu loh. Paham gak sih? Supaya kalian tuh di dalam rumah jadi ketakutan, dan si kiblis dari yang pertama horseman itu ngerasa kalian dikendalikan, jadi bisa dikendalikan. Jadi seterusnya kalian bisa jadi robot gitu loh. Bisa dibilang, bukan, kalau kalian ya nganggep gue ini kayak gila ngomong kayak gini, ya udah itu terserah kalian. Cuman itu memang pengendalian mereka seperti di remote control gitu loh kalian tuh. Paham gak sih? Nah, jadi sengaja gitu dibikin berita-beritanya tuh aneh-aneh di internet tentang penyakit inilah, penyakit itulah. Terus juga supaya kalian benci sama Chinese, supaya benci sama Cina lah gitu. Jadinya supaya ada kebencian gitu loh. Nah, menurut gue tuh ini udah agendanya dari Amerika. Itu kan paling besar, dia elit global yang menurut gue suatu negara yang dimana elit globalnya paling banyak gitu loh. Komunitasnya paling banyak yang soal elit global. Illuminati juga ada Illuminati juga ada di sana. Sorry guys, Illuminati. Nah, paling banyak di sana. Dan juga tentunya yang kalian harus sadarin tuh gini guys. Udah kalian sadar lah, sama ini tuh kalian tuh dikendalikan. Kalian nih ya, kalian pun di HP, selain kalian disuruh untuk benci sama Cina karena menyebarkan virus tersebut, padahal kita nggak tahu kebenarannya seperti apa. Karena memang dari dulu kan orang-orang manusia, ya gue vegetarian, tapi kan orang-orang itu udah banyak yang makan makanan yang nggak jelas kan. Kayak contoh kayak contoh kelelawar, terus apalagi babi, apa kayak gitu kan. Maksud gue mereka tuh udah lama gitu makan kayak gitu, tapi kenapa bisa tiba-tiba dituduh kayak gini-gini? Dan itu tidak, menurut gue tuh nggak masuk logika ya. Itu menurut gue. Tapi terserah kalian mau nganggap gue apa, itu pendapat kalian. Tapi balik lagi, ini pendapat gue, dan gue ngerasa ini ada yang aneh gitu loh menurut gue. Nah, yang harusnya kalian sadarin tuh kalian sama ini dikendalikan gitu, supaya kalian tuh benci sama Cina gitu kan, negara Cina gitu, supaya kalian tuh nggak melihat perkembangan mereka yang begitu pesat dan nggak bisa maju gitu loh. Paham gak sih? Untuk negara-negara yang masih berkembang gitu loh. Itu cara pengendalian dari Mamarika untuk kalian tetap bisa dikendalikan gitu, supaya kalian masih bisa mengambil barang-barang dari Mamarika gitu loh. Sedangkan kan kalian sadar sendiri kan sekarang Mamarika dan Israel itu sekarang membantai habis-habisan saudara kita yang ada di Palestina ya kan. Nah, kalian harusnya sadar dong, ini semua tuh udah mainan dari dikendalikan oleh para kiblis gitu loh. Kalian harusnya sadar gitu loh, sama ini kalian tuh dikendalikan gitu. Horseman yang pertama itu memang ada guys. Kalian tuh harusnya sadar guys. Kalian harus sadar guys, itu bener-bener kalian tuh dikendalikan. Ini tuh dunia, ini bukan sembarangan. Kalian tuh harus bener-bener, bukannya gue sok ya, tapi kalian harus bener-bener ngelakuin yang terbaik dan melakukan kebaikan, supaya setidaknya kalian nggak bisa diganggu sama kiblis-kiblis atau apapun itu gitu loh. Nah oke, kita lanjut lagi ya. Nah, kalian sadar lagi, pengendalian mereka itu kan vaksinnya pasti dari Amerika kan. Nah, terus juga tadi yang soal media juga, pokoknya apapun lah dikendalikan sama mereka saat itu. Sehingga kita cuma bisa ngikut-ngikut doang. Tapi ya, untungnya ya gue termasuk yang, gue bisa ngomong kayak gini karena gue termasuk yang tidak vaksin ya. Nah, jadi karena ini untuk keuntungan dari global farmasi, elit global farmasi guys. Karena memang mostly mungkin kalian ada yang kurang paham atau gimana, tapi gue kasih tahu di sini sekarang guys, kalian tuh harus sadar bahwa horseman yang pertama itu memang sudah ada. Kalian mungkin
kalau misalnya gue udah ngomong kayak gini, kalian bakal kayak tek gitu kan, oh iya bener juga ya, dan lain-lain. Terus ada lagi, iya gue juga ngerasa ini gue dikendalikan gini-gini gitu. Itu kalau kalian sadar, itu banyak banget pengendalian yang udah dilakukan oleh kita, dilakukan oleh mereka ke kita gitu loh. Banyak banget. Kayak lagu-lagu, contoh lagu-lagu Hollywood, ya kan? Kalian sadar gak sih, itu sekarang tuh udah gamblang guys. Lu pada lihat deh, gamblang banget. Filluminati kasih kasih tahu tentang keberadaan mereka lewat artis-artis Hollywood guys. Lu pada sadar kan pastikan. Kayak entah tiba-tiba artis kesukaan kalian tiba-tiba jadi dukung Israel, atau juga tiba-tiba di belakangnya tiba-tiba ada segitiga mata satu, terus tiba-tiba juga pakai pakaian yang kayak merepresentasikan LGBT. Itu semuanya tuh udah dikendalikan. LGBT itu mulai ya dari masa COVID guys, sadar deh ya kan? Itu tuh horseman udah dateng dari situ gitu loh. Jadi yang horseman yang pertama udah dateng, jadi kayak kalian tuh udah dikendalikan guys. Sadar gak sih? Kayak yang pas lagi orang-orang juga selalu pas lagi yang 2000 COVID kan 2019-2020 ya, kan kayak selalu dapat beritanya kayak kayak LGBT yang gue bilang tadi, itu salah satu contohnya. LGBT tiba-tiba serentak jadi LGBT kan. Nah itu tuh udah pengendalian, itu udah pengendalian. Itu tuh udah kayak udah kayak robot lah intinya. Mereka juga sebenarnya ya, gue pernah nonton video orang-orang yang ikut LGBT itu, mereka juga nggak tahu tujuan mereka kayak gitu buat apa. Mereka tuh cuma bilang itu kita disuruh kayak gitu. Yo man, kata gue, that's crazy bro. Kayak lu bayangin anak-anak kecil aja itu dikendalikan sama mereka. Mereka tuh masuk loh ke sekolah. Nih kalau kalian yang belum tahu ya, mereka itu masuk ke dalam sekolah anak-anak. Pikir deh, itu pengendalian bukan? Anak kecil, public school. Coba lu bayangin, public school mereka masuk buat nyebarin LGBTQ supaya mereka jadi queer. Tujuan mereka supaya jadi queer. Bukan kayak dulu lagi, dimana kita harus melakukan kebaikan gini-gini. Mereka ngajarinnya apa? Mereka ngajarinnya supaya kita cinta sesama jenis dong. Bukan cinta, gue tahu ya mereka dalilnya tuh emang ini tuh Filluminati tuh udah sering begitu, dalilnya untuk kebaikan bla bla. Tapi sebenarnya kalau kita yang punya otak ya, kita yang masih normal, itu yang mereka lakukan salah cuy. Mereka salah banget. Karena mana ada yang namanya gini aja lah, Adam dan Hawa, ya kan? Adam dan Hawa, masa Adam dan Jono? Gak mungkin dong, iya kan? Atau Adam dan Asep, gak mungkin. Lu pikir aja pakai otak gitu, gimana cara meneruskan keturunan. Berarti apa? Ini agenda supaya di dunia ini kita tuh kayak disisihkan gitu loh. Paham gak sih disisihkan tuh? Maksud gue tuh gini, di dalam populasi dunia kan sudah semakin banyak. Si Filluminati itu mau menyisihkan beberapa orang gitu loh di dunia ini, supaya mereka gampang nih ngelihat orang yang mana nih yang tercerahkan, mana nih yang cuma ngikut-ngikut doang, mana nih yang cuma gimana. Dan kalau misal kalian ngikutin gua, di saat itulah mereka juga ngincer gua gitu loh. Dan itu makanya kenapa gua udah ngalamin sendiri guys, kenapa gua bisa ngomong kayak gini, supaya kalian tuh sadar, matanya kebuka. Kalau yang kemarin itu, yang 2019-2020, kalian sudah dikendalikan dari apapun yang gua udah bilang, yang aspek-aspek tadi itu gua udah ngomong kan. Harusnya kalian sadar, itu tuh sekarang lagi kayak lagi di nyapu-nyapuin gitu loh sama si itu loh, sama mereka loh, supaya kelihatan perbedaan yang mana nih yang buat mana nih yang kayak begini, mana nih yang kayak begini, supaya kelihatan gitu loh. Dan nih gue kasih tahu ya guys, rahasia dunia, kalian harus sadar. Oke guys, ini karena kepanjangan, gue lanjut part 2 ya guys nanti untuk penjelasan Four Horsemen yang kedua ya, yang kedua dan ketiga, keempat kan belum ya. Terus juga nanti gue pengen bahas tentang Secret of Elite Global yang lain guys.